Misalnya debat dengan Pak Heri Pras. Kemudian ditanyakan, mana dalilnya tahlilan, mana dalilnya 40 harian, 100 harian, dan seterusnya. Dibacakanlah dalilnya pakai kitab. Maka disuruh, coba terjemahkan bagaimana sih tidak paham. Ya kan report kalau begitu. Mau ngajak diskusi atau diskusi dengan orang yang nggak paham dengan dalil kita, itu kan report sebenarnya. Ini kan nggak nyambung nanti, malah nanti bukan jadi diskusi, malah tengkar begitu atau debat kusir begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, ada dari beberapa teman-teman yang berkomentar di kolom komentar video saya, dia mengatakan begini, Ustadz atau Gus misalnya begitu, ajak debat saja atau diskusi Heri Pras itu. Menurut saya Heri Pras ini untuk diajak diskusi atau debat sebenarnya itu kurang layak bahasanya begitu, karena teman-teman santri atau aswaja ini itu biasanya atau rata-rata atau memang kepada kebiasaannya ketika diskusi memakai hujah pakai kitab kuning. Semisal debat dengan Heri Pras atau Pak Heri Pras ini, kemudian teman-teman santri menjalankan hujah dengan pakai dalil kitab kuning. Saya kira Heri Pras nanti tidak paham begitu. Jadi kalau kita debat atau diskusi dengan seseorang yang ini memakai dalil, ketika ini dibacakan dalil kemudian tidak paham, ini kan tidak nyambung namanya diskusinya. Itu kan lucu gitu. Ya Pak Heri Pras ini sebenarnya untuk diajak diskusi itu masalah kitab kuning ya, masalah tahlilan atau apa itu ya kurang pantas begitu. Karena memang beliau ini di dalam dia mencerna memahami agama itu memakai terjemahan ya atau pakai Google begitu bahasanya. Maka untuk diajak diskusi mungkin belum levelnya beliau begitu ya. Kalau diajak diskusi dengan tanpa hujah kitab kuning atau secara umum begitu bahasanya, maka itu boleh-boleh saja. Tapi menurut saya nanti debatnya menjadi debat atau diskusinya menjadi diskusi atau debat kusir begitu ya. Itu kan kurang bagus ya. Yang ada nanti bukan menyelesaikan masalah, malah tambah masalah begitu. Tunggu satunya ngomong kemana, satunya jawabnya kemana begitu. Itu nanti kan lucu bahasanya begitu. Kemudian begini, bagi teman-teman yang mendukung Pak Heri Pras ini, menurut saya ya sah-sah saja. Tapi begini, kalau antum mendukung Pak Heri Pras, harus sadar bahwasanya beliau ini merupakan seseorang yang dia di dalam memahami agama dari video-video yang dia tampilkan, kemudian dia pahami begitu. Dan bisa saja informasi dari Ustadz yang dia sampaikan itu nggak pakai dalil, atau pakai dalilnya terjemahan juga, atau pakai Google juga, bisa begitu. Jadi kalau begitu antum nanti memfanatikan terhadap Pak Heri Pras, tapi sebenarnya dia kurang paham. Jadi antum kan keliru sebenarnya. Meskipun secara umum fanatik pada siapapun itu gak apa-apa begitu ya, terserah orangnya masing-masing. Tapi menurut saya para pendukungnya Pak Heri Pras itu ketika mendukung Pak Heri Pras itu harus bijaksana, berpikirnya begini. Oh ternyata Pak Heri Pras ini dari terjemahan begitu. Maka antum juga harus berpikir bahwasanya memang nanti ketika saya memfanatikan Pak Heri Pras, ya nggak usah terlalu fanatik begitu. Karena memang Pak Heri Pras ini di dalam memahami agama itu pakai terjemahan. Karena begini, seseorang yang memakai terjemahan, kemungkinan salahnya itu, kemungkinan salahnya itu dia lebih begitu. Kemungkinan salahnya. Kenapa? Lebih mungkin salahnya. Kenapa? Karena seseorang yang memakai kitab langsung atau pakai ilmu yang langsung dari sumbernya itu masih ada kemungkinan untuk salah, apalagi yang memakai terjemahan di dalam memahami satu konsep hukum atau agama begitu. Oleh karena itu menurut saya ketika seseorang ini dia fanatik atau memuja atau istilahnya mengidolakan atau mencintai seseorang, maka harus mensadarkan dirinya. Siapa orang yang saya idolakan? Kalau misalnya saya mengidolakan Pak Heri Pras di dalam sisi memahami agama, tapi Pak Heri Pras ini memahami agama dari terjemahan, maka boleh hal itu. Tapi jangan terlalu fanatisme sehingga dia membutakan kepada informasi yang lainnya, sehingga informasi di selain Pak Heri Pras dia dikatakan ini tidak benar sebenarnya. Karena yang benar ini Pak Heri Pras karena dia sudah menyampaikan agama dengan agama yang murni, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dengan begitu, itu kan fanatisme. Sehingga dia tidak mensadarkan dirinya begitu.
Orang-orang yang cerdas menurut saya, ketika dia mencintai, ketika dia fanatik terhadap seseorang, maka dia harus berpikir, di sisi mana saya mencintai orang, di sisi apanya begitu. Oh, ilmunya. Ini orang-orang ini atau orang ini memang benar alim atau tidak begitu. Kalau cuma dari terjemahan kemudian kita fanatik banget pada orang ini sehingga informasi yang selain dari orang ini dikatakan itu salah, maka ini kurang relevan atau kurang normal menurut saya. Oleh karena itu, seseorang yang fanatik terhadap orang itu sah-sah saja, tapi harus berpikir secara normal. Kemudian kita kembali kepada tadi, apakah kita pantas atau kita berdiskusi dengan Pak Heri Pras itu, apakah mungkin ataukah layak kita berdiskusi dengan Pak Heri Pras, atau pantaskah kita berdiskusi dengan Pak Heri Pras? Saya kira dengan beberapa faktor tadi, untuk berdiskusi dengan Pak Heri Pras itu ya mungkin ya kurang ya begitu, karena beliau itu memang memahami agama dengan terjemahan, kemudian dari santri-santri NU dia memahami dengan pakai kitab asli, sehingga kalau dipertemukan ya nggak ketemu, satunya baca kitab, satunya ya nggak paham, harus diterjemahkan, ya kan repot. Misalnya debat dengan Pak Heri Pras, kemudian ditanyakan mana dalilnya tahlilan, mana dalilnya 40 harian, 100 harian, dan seterusnya, dibacakanlah dalilnya pakai kitab, maka disuruh coba terjemahkan bagaimana sih, tidak paham, ya kan repot kalau begitu. Mau ngajak diskusi atau diskusi dengan orang yang nggak paham dengan dalil kita, itu kan repot sebenarnya. Ini kan nggak nyambung, nanti malah nanti bukan jadi diskusi, malah tengkar begitu atau debat kusir begitu. Ini berdebatkan cuman terjemahan daripada dalilnya, bukan ekstensi daripada pembahasannya atau materi dari pembahasannya begitu. Mungkin itu ya menurut saya atau tanggapan saya untuk masalah apakah Pak Heri Pras ini mau diajak diskusi atau bahasanya itu diajak diskusi aja Pak Heri Pras. Menurut saya tidak perlu mengajak diskusi Pak Heri Pras, biarkan beliau ini berjalan dengan YouTube-nya, komentarnya begitu, berjalan dengan itu, dan kami para teman-teman Aswaja berjalan dengan sendirinya begitu juga begitu. Jadi saling menanggapi aja seperti itu, asalkan gak usah mencaci maki begitu. Ilmiah itu ilmiah saja. Meskipun Pak Heri Pras ini memakai terjemahan ya nggak apa-apa, dia pakai terjemahan, kami pakai kitab ya pakai kitab begitu, asalkan tidak usah mencela begitu, misalnya dengan begini dan begitu, ya tidak usah begitu, cukup saling menanggapi itu lebih baik begitu, mengadu dalil ya, sudah satu dalilnya terjemahan, satu yang pakai kitab begitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.